Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, materi hari ini ya Bu ya, kita akan belajar mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebelum ke materi hari ini, saya kan belum. Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang materi hari ini yaitu Bu, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya ibu-ibu. Ibu-ibu pengen nggak punya anak yang baik, cerdas, sehat, tinggi? Pengen nggak Bu? Pengen. Nah, kalau ibu pengen anak-anak yang demikian, berarti harus diperhatikan gizinya semenjak dalam kandungan ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita akan melihat film 1.1. Tolong diperhatikan ya ibu-ibu. Ya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, si ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik?
Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Ibu-ibu, film tersebut menceritakan tentang apa, Bu? Ada yang tahu? Ada. Ya, apa, Bu? Kekhawatiran seorang ibu takut anaknya kurang gizi. Ya, betul. Ada lagi? Siapa ya? Ibu. Saya, Ya. suami mengantarkan istrinya ke bidan. Ya, yang lain ada lagi nggak ya? Ada informasi mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Betul semuanya, ibu-ibu. Ibu Surnidem, Ibu Cartem, Ibu Warnitem, betul semua. Berikan tepuk hebat untuk ibu-ibu semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, sekarang Bu, kita melanjutkan melihat flip chart 1.1. Nah, yang ini ya Bu ya. Nih, dampak kekurangan gizi. Nah, yang pertama ini ada gambar apa, Ibu? Gambar pertama adalah ibu hamil yang kekurangan gizi. Ibu hamil yang kekurangan gizi akan melahirkan anak-anak yang berat badannya rendah atau bayi kecil. Nah, sehingga sudah menjadi balita, setelah menjadi bayi lahir mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, sehingga anak ini mudah sakit, berpotensi stunting. Tahu nggak Bu stunting? Stunting itu tinggi badan tidak sesuai umurnya Bu, dan mempunyai kecerdasan yang rendah. Nah, ketika bersekolah, maka anak ini mempunyai kemampuan belajar yang terganggu, prestasi di sekolah rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang tinggi. Saat mencapai dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak, sehingga penghasilannya juga rendah. Nah, ketika berkeluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan makanan maupun pelayanan kesehatan. Nah, ini dampak kekurangan gizi ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke flip chart 1.2, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini dihitung semenjak anak dalam kandungan sampai anak berusia umur 2 tahun. Kondisi ini sangat menentukan ya Bu ya. Ibu hamil dan anak-anak harus terpenuhi gizinya. Kalau pada saat ini ibu dan anak kekurangan gizi, maka akan menentukan masa depan anak-anak kita nanti. Selanjutnya Ibu, pembahasan ini juga bisa dilihat di buku pintar Kesehatan Ibu dan Gizi ya ibu-ibu. Nah, buku pintar itu harus selalu dibawa saat pertemuan ya ibu ya,
untuk mendiskusikan kesehatan ibu hamil dan bayi selama dalam kandungan. Nah, sampai sini sudah paham belum, Bu? Sudah. Ibu udah mandi? Sudah. Duduk. Kalau sudah, materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya, Bu ya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.